Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bersua kembali di suasana pagi yang begitu segar ini. Insya Allah teman-teman semua pagi hari ini tetap senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau beraktivitas, semoga Allah beri kelancaran, kemudahan dalam setiap langkah usaha dan pekerjaan Anda. Kali ini saya akan membawakan salah satu berita berita update, berita viral, dan ini merupakan kabar gembira bagi kalian pengguna pinjol, khususnya ilegal yang terjebak dengan pinjol ilegal. Itu telah ditemukannya 100 entitas praktek pinjol ilegal oleh Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Alhamdulillah jadi peran serta aktif dari OJK ini terus-menerus lewat Satgas Waspada Investasinya melakukan sweeping terhadap aplikasi-aplikasi yang beredar, yang disinyalir banyak sekali digunakan oleh para nasabah, yang mana aplikasi-aplikasi tersebut banyak sekali bertebaran di Play Store. Makanya sekarang SWI dengan tegas melakukan sweeping terus-menerus. Setiap disinyalir ada aplikasi ilegal baru, langsung disikat. Setiap kali terendus aplikasi-aplikasi baru ini langsung dihapus dan diblokir situsnya di website ataupun di Play Store agar tidak dapat diakses oleh para pengguna atau masyarakat umumnya. Ini semata hanya untuk menghindari agar masyarakat tidak terjebak dan terlilit dengan hutang pinjaman online. Nanti akan kita lihat apa saja sih dari 100 pinjol ilegal tersebut yang berhasil disikat dan diblokir oleh pemerintah melalui SWI. Saksikan videonya, tapi sebelumnya semangati saya kawan-kawan untuk tetap terus berkonten, memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Mohon bantuan dan subscribe-nya di Jamal Official Vlog. Diaktifkan loncengnya agar setiap kali dan setiap hari saya mengupload video-video terbaru, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya di handphone Anda. Dan apabila merasa bahwa video-video saya memberikan manfaat, memberikan pencerahan, silahkan di-share ke berbagai media sosialmu. Insya Allah ini adalah salah satu pahala jariah bagi Anda, karena telah memberikan informasi dan menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Ada minum dulu. Jadi sebelum melanjutkan, haus. Iya. Segar sekali ya. Saya menyukai sekali es teh yang dibuat oleh istri saya. Seger, tehnya wangi, esnya juga nggak terlalu banyak. Jadi di tenggorokan tuh rasanya gimana gitu. Apalagi ini disediain rujak ya. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat Allah sudah begitu banyak kita terima. Makanya nikmatilah. Jangan kau buat hidupmu hancur hanya gara-gara urusan pinjaman online, apalagi terjebak pinjol ilegal. Oke teman-teman, sebentar akan saksikan 100 entitas praktik pinjol ilegal yang berhasil di-sweeping dan diblokir oleh pihak dari SWI, Satgas Waspada Investasi, yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemenkominfo. Ya mudah-mudahan continue. Jadi praktek sweeping seperti ini dilakukan benar-benar continue, dilakukan benar-benar rutin setiap saat agar masyarakat tidak mudah terjebak. Dan saya mohon untuk hal-hal seperti pinjaman online anak beranak, ketika nasabah yang saat itu memang hendak melakukan pinjaman online,
mengklik satu aplikasi lalu turunannya langsung otomatis tercentang, itu juga menjadi prioritas untuk SWI bisa melakukan cara-cara agar hal ini tidak terjadi. Karena masyarakat taunya siap saji, mereka tidak bisa lagi menghindar kalau hal itu sudah terjadi. Kalau hal itu sudah terjadi dan masyarakat sudah mengalami, sudah tidak bisa berbuat banyak kecuali menerima. Karena mereka yang memiliki aplikasi, memiliki sistem. Bagaimana tidak? Aplikasi sudah tercentang, tidak bisa lagi dilakukan cancel atau apapun, dan uang per sekian menit sudah masuk ke rekeningnya. Seperti kemarin ada salah satu nasabah yang curhat sampai dia kaget. Setiap per 10 menit uang masuk. Tertera pinjamannya di ACC 1,8 juta, tapi hanya menerima uang 1 juta atau 1.100.000. Sebegitu mencekiknya, uang dipangkas di awal. Belum lagi nanti denda keterlambatan yang makin menggunung. 1 hari terlambat berapa hitungannya, 2 hari terlambat berapa hitungannya. Makanya kita patut bersyukur SWI telah melakukan sweeping untuk memblokir sekaligus untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang saat ini bertebaran di Play Store. Oke, untuk lebih cepatnya lagi, saksikan saja ya. Apa saja sih dari 100 aplikasi pinjol ilegal tersebut? Silakan. Nah, dari 100 yang tadi yang teman-teman sudah lihat, kemungkinan besar teman-teman pun saat ini terjerat di 100 aplikasi ini. Saran saya, tidak usah dilakukan pembayaran. Ketika Anda melakukan kembali pembayaran untuk praktek-praktek pinjol ilegal ini, otomatis Anda membuat tambah subur. Karena praktek pinjol ilegal ini yang sudah dihancurkan, yang sudah dinonaktifkan, yang sudah diblokir oleh SWI ini, bukan tidak mungkin esoknya, minggu depannya, atau bulan depannya akan memunculkan kembali aplikasi baru yang sejenis. Dan ini dia berarti memiliki dana yang cukup. Dari mana dananya? Dari pengembalian uang Anda. Kalau Anda terus-menerus membayar pinjol-pinjol ilegal ini, sama saja Anda dengan menyuburkan pinjol-pinjol ilegal ini untuk tumbuh subur di mana-mana. Sekali lagi saya tegaskan, dengan Anda membayar pinjol ilegal, artinya Anda memberikan kesempatan untuk tumbuh subur di mana-mana pinjol ilegal ini, yang mana nanti akhirnya akan memakan korban saudara-saudara kita. Pinjol ilegal ini begitu laknat. Pinjol ilegal ini begitu biadab. Pinjol ilegal juga tidak mengindahkan aturan-aturan pemerintah. Mereka tidak pernah mau mendaftarkan diri, mereka tidak pernah mau ikuti regulasi yang diatur oleh pemerintah tentang pinjaman online. Mereka tidak berbadan hukum. Mereka sembunyi-sembunyi melakukan aktivitasnya dan mereka menebar ancaman kepada Anda dalam menjalankan operasionalnya. Anda tidak sadar, Anda dihisap habis oleh pinjaman online ilegal ini. Anda tidak sadar, Anda dihabisi oleh pinjaman online ilegal ini. Banyak sekali laporan dari teman-teman yang tergabung dalam paguyuban melawan pinjol se-Indonesia yang saya dirikan. Banyak sekali laporan-laporan yang menyatakan bahwa sudah tidak kuat, Pak. Sudah tidak sanggup. Saya sampai habis motor untuk melunasi hutang pinjol ilegal, tapi tidak kunjung selesai. Memang tidak akan selesai. Logikanya begini. Anda memiliki pinjaman 2 juta, lalu Anda dicairkan hanya 1.200.000 misalnya. 800.000 sudah dipotong di awal.
tenor 7 hari. Tapi nyatanya setelah 3 hari dari pencairan, Anda sudah mulai dikejar, sudah mulai disebar data. Konyol tidak seperti itu? Itu benar-benar meresahkan. Dalam 3 hari, Anda sudah harus mengembalikan sejumlah 2 juta. Padahal Anda menerimanya 1.200.000. Lalu 800 itu dalam waktu 3 hari saja loh. Coba bisa dipikir nggak dengan logika? 800.000 dalam 3 hari. Anda benar-benar dicekik gitu. Anda disuruh nyari. Otomatis kan itu tuh Anda disuruh nyari uang 800.000 dibagi 3 hari. Bayangkan. 800.000 dibagi 3 hari. 250.000 lebih Anda harus siapkan dana setiap harinya hanya untuk memberikan mereka, hanya untuk diberikan kepada mereka. Anda diperas, Anda nggak sadar. Yang terjadi apa? Banyak sekali karena kalut, karena takut, karena sudah bingung, akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang. Ada kesempatan lagi nih, pinjol ilegal lagi terbuka lagi, saya pinjam lagi untuk nutupin yang padahal lebih menganga lagi. Tadi saja satu aplikasi saja dalam 3 hari Anda harus menyediakan uang 800.000. Bayangkan, itu satu aplikasi 800.000. Kalau itu terjadi dengan beberapa aplikasi, 10 aplikasi, Anda harus menyediakan 8 juta hanya untuk membayar bunganya saja atau potongan yang tadi dipotong. Belum lagi pokoknya. Anda akan dikejar-kejar terus sampai kapanpun Anda nggak akan bisa melunasinya. Seberapa banyak harta Anda yang saat ini Anda punya, mau Anda punya motor, mau Anda punya barang-barang elektronik, apapun Anda jual itu nggak akan pernah bisa menutupi hutang-hutang pinjol ilegal. Maka dari itu saya bilang stop untuk melakukan pembayaran pinjol ilegal. Stop, camkan ya. Lebih baik malu sesaat daripada Anda kelelep, daripada Anda mati dengan perlahan hanya gara-gara Anda pusing kesusahan nyari uang untuk menutupi hutang-hutang pinjol ilegal ini. Lebih baik malu sesaat. Anda hubungi seluruh kontak-kontak Anda, seluruh teman-teman Anda yang berpotensi akan dihubungi lewat via HP ya, via HP atau ada yang ada di kontak HP Anda. Anda juga kondisikan, buat terus status, baik itu di WA, status di Facebook, ataupun status di Instagram, Anda buat. Terus-menerus Anda buat. Bahwa data saya sedang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahwa data saya sedang dihack. Apabila suatu hari kedapatan ada yang menagih ke Bapak Ibu, itu bukan saya. Bicara seperti itu saja. Buat status seperti itu. Perbanyak terus setiap hari. Kita hajar bareng-bareng. Kita habisi barang-barang yang namanya pinjol ilegal. Pinjol yang menurut pemerintah saja sudah harus diperangi. Pemerintah saja perang. Lewat Satgas Waspada Investasi. Perang, benar-benar perang. Ini harus menjadi barometer utama bagi teman-teman semua untuk melakukan perang melawan pinjol ilegal. Habisi. Dengan cara gagal bayar, tidak usah dibayar. Mereka melakukan praktek yang luar biasa. Laknatnya luar biasa biadab. Kita buat lagi perlawanan dengan cara tidak usah dibayar. Kalau mereka, logikanya begini, sederhana sekali. Kalau mereka tidak dibayar, angsuran atau pengembalian dananya tidak kalian kembalikan, otomatis mereka dari satu nasabah saja sudah jelas kerugiannya. Kalau tadi dari pinjaman 2 juta itu mereka sudah potong 800.000, tinggal 1.200.000, berarti nyangkut di Anda 1.200.000. Coba bayangkan kalau ini dilakukan oleh orang dengan pinjaman yang sama, dengan 10 nasabah sudah 12 juta. Dengan 100 nasabah sudah 120 juta. Dengan 1000 nasabah sudah 1, sekian M. Bangkrut, yakin bangkrut. Dengan bangkrut berarti Anda sudah banyak menyelamatkan orang-orang dari lilitan hutang-hutang pinjol ilegal yang irasional, yang luar biasa biadab sekali, menetapkan suku bunga yang sangat parah tingginya. Hanya dalam 3 hari harus mengembalikan sejumlah nilai seperti itu. Saya menyadarkan teman-teman, karena kalau Anda tidak disadarkan oleh sekitar Anda akan tetap terlena dalam kekhawatiran, Anda tetap akan sengsara dalam lilitan hutang pinjol ilegal ini. Ingat, ini adalah semacam teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguran dari Tuhanmu, dari Sang Pencipta, bahwa kamu sudah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh agamamu. Kembali teman-teman ke fitrah kita untuk menjauhi riba pinjol, untuk hidup tenang tanpa riba pinjol.
Bagaimana dulu Anda bisa melakukan hal-hal aktivitas yang membuat hatimu tenang, aktivitas keluarga, bercengkrama dengan keluarga. Itu semua jangan kau hancurkan hanya gara-gara kelalaian Anda melakukan pinjaman di aplikasi ilegal maupun legal ya. Legal bisa saja terjadi, kita tidak pungkiri, tapi ini yang nyata-nyata ilegal, yang lebih parah. Pengembaliannya hanya jangka waktu 3 hari, sudah dikejar-kejar, sudah disebar data. Tidak ada aplikasi manapun, pembiayaan manapun yang menetapkan pengembalian secepat itu, hanya 7 hari. Nyatanya 3 hari saja sebelum jatuh tempo dari 7 hari tersebut Anda sudah dikejar-kejar layaknya maling. Bahkan mereka tak sungkan untuk memberitakan Anda di berbagai media sosial, bahkan disebar. Mereka membuat akun Facebook sendiri dengan nama-nama yang lain-lain agar menarik perhatian orang dengan bahasa-bahasa yang kasar. Memajang foto Anda, keluarga Anda, anak Anda, dibilangnya bahwa Anda tuh maling uang sekian. Waspada dengan orang ini. Padahal Anda terjebak dengan klik otomatis yang terjadi saat Anda melakukan pinjaman online. Yuk hijrah, nikmat sekali hidup tanpa pinjaman online. Jangan kau rusak hubungan kekerabatan yang baik, hubungan pertemanan yang baik, hubungan persahabatan yang baik hanya gara-gara pinjaman online. Uang bisa dicari kawan-kawan, banyak solusi-solusi untuk mendapatkan keberkahan rezeki, bukan hanya dari pinjaman online. Ingat, pinjaman online tidak akan pernah memberikan manfaat, mudorotnya pasti akan Anda dapatkan. Sengsaranya pasti akan Anda dapatkan selama Anda terkungkung dalam riba pinjaman online. Yuk kembali kita hidup normal tanpa pinjaman online, tanpa stres dengan pinjaman online. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk seluruh subscriber saya dimanapun berada dan penonton setia dimanapun berada. Saya selalu berdoa teman-teman semua dimanapun berada agar Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan curahan rahmat dan rezekinya untuk hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang tetap memegang teguh aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik, pintu-pintu rezeki yang terbuka, segala macam kemudahan Allah akan berikan untuk kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.